Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi mahasiswa ekstensi semester 2 nih. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pertemuan kedua ini tentang mata kuliah metode membaca kitab kuning. Dan mohon maaf, minggu kemarin kami tidak bisa ngisi karena keadaan kami sedang sakit. Baik, sebelum kita mulai materi yang kedua ini, kami akan membahas sedikit mengurai tentang beberapa pertanyaan yang ada di Google Classroom ya. Pertama dari taman dari mahasiswa atas nama Haikal Hasbun Najih ya. Bagaimana cara agar bisa membaca kitab kuning sedikit demi sedikit ya. Menarik ya, berarti ini sudah ada motivasi dari teman kita ini bagaimana cara membaca kitab kuning, mampu membaca kitab kuning atau kitab gundul sedikit demi sedikit. Yakni pertama, bagi anak yang di pesantren ini bisa dimulai dengan menghafal kitab Matan Jurumiyah. Ada di matannya ini ya. Ini kan sarahnya ya. Ini matannya kan ini matannya. Karena kitab Jurumiyah itu terkenal ya, Hasan Haji jelas. Satu adalah barokah ya, barokah karena ada cerita bahwasanya oleh pengarang kitab Jurumiyah ini sebelum disebarkan kan dibuang dulu ya di laut, dibungkus apa botol atau apa dulu itu sehingga tidak rusak. Dan beliau berkata, seandainya saya ini ikhlas lillahi ta'ala dalam mengarang kitab ini dan bisa bermanfaat bagi umat, maka yakin kitab ini pasti akan kembali. Dan kalau seandainya saya tidak ikhlas dalam mengarang kitab Jurumiyah ini, sudah biarlah kitab ini hilang ditelan masa kan begitu. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang kitab Jurumiyah ini dimanfaatkan banyak orang ya. Jadi yang yahtaj at-talib wal al-muta'allim wal mu'allim begitu ya. Jadi hampir secara fakta ya bisa ditanyakan ke seluruh teman-teman yang di pesantren, yang pernah belajar di pesantren, yang sekarang mampu membaca kitab, pasti mereka akan mengatakan, mulai kapan Saman bisa baca kitab? Nah, ini rata-rata akan menjawab, mulai saya memahami kitab Jurumiyah begitu. Jadi memang barokah betul Jurumiyah ini, sehingga tidak salah kalau dalam materi sekarang ini kita menggunakan kitab Jurumiyah. Satu barokahnya, yang kedua metodenya ya, yang ketiga memang buktinya sudah banyak begitu. Jadi harus hafal Jurumiyah ya, matannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena nahwu ini adalah alat untuk membaca kitab lafaz bagian depan dan belakang, harokat depan, harokat belakang, maka bagaimana harokat tengahnya ini? Nah, maka untuk sampean lebih maksimal bisa membaca kitab itu adalah satu ilmu nahwu, dua ilmu shorof, dan menjadi kewajiban, menjadi fardu ain walau ingin baca kitab harus hafal. Selain Jurumiyah tadi itu juga harus hafal amsilah tasrifiyah. Jadi kitab amsilah tasrifiyah yang sudah terkenal warnanya kuning itu ya, itu harus hafal sampean. Istilahi, mulai dari tasrif istilahi dan juga tasrif lugawi itu harus hafal. Kalau tidak hafal, tidak bisa sudah. Jadi yang jelas hafal Jurumiyah, hafal tasrif begitu ya. Yang ketiga, kita harus terlatih untuk tahlil lafzi, mufradat ya. Jadi harus terlatih kalau ada sigot ini jamak mufradnya apa begitu, ini tasniyah mufradnya apa, harus bisa yang namanya mufradat. Nah, sehingga dari situ kita akan mampu menemukan maknanya itu dengan menggunakan bantuan kamus Munawir. Jadi sehingga sebenarnya kalau kita mau serius ya, hafal Jurumiyah, hafal tasrif sekaligus paham ya, dan membawa kamus Munawir, ini sudah bisa membaca kitab. Ya artinya untuk awal lah begitu ya. Dan ini dipraktekkan di beberapa pesantren, termasuknya di Sarang juga demikian. Di Sarang itu ada yang namanya
mata pelajaran Qamus Munawir. Jadi dikasih tahu bagaimana santri itu, bagaimana mahasiswa itu mampu untuk menggunakan Munawir. Nah, saya juga ingin nanti pada pada pertemuan yang akan entah ketiga atau keempat kita ada tatap muka ya, yakni setelah menguasai sedikit demi sedikit apa itu nahwu, apa itu sorof, maka harus tatbik, harus kita praktek dengan menggunakan kamus Munawir ya. Atau itu yang ketiga, itu yang penting ya. Dan selanjutnya ya, kalau sudah zaman hafal jurmiyah, hafal tasrif, bisa menggunakan kamus Munawir, maka harus sering sorokan ya. Sorokan itu kalau di pondok kan sudah umum ya. Ya ini apa? Santri membaca kitab di depan seorang ustaz, di depan seorang temannya menyimak. Nanti kalau ada yang salah dibenarkan. Dan sorokan ini adalah metode yang paling top untuk membantu santri baca kitab. Sehingga tidak mungkin sampean bisa baca kitab kalau tidak mau sorokan. Sorokan ini metode yang turun temurun ya, jangan sampai ditinggalkan, khususnya yang masih di pesantren. Sudah tidak perlu dengan ustadznya, sorokan kelasnya. Dan yang kedua, harus selain kalau sudah sampean sudah di kelas atas, jangan malah nyoroki adik kelasnya terus begitu. Di Pondok Sarang itu sorokan ini menarik ya, metode ini yakni berjenjang. Jadi yang kelas bawah sorokan ke kakak kelasnya, kalau tidak ke kakak kelasnya, nanti sanawi ke aliyah ke mutakharijin ya, mutakharijin ke pengurus, ke ustadz. Bahkan pengurus pun masih sorokan di sarang itu ke kiai. Jadi di sarangnya ada yang namanya baca kitab Ihya. Itu kiai hanya menyimak dan menerangkan, yang baca pengurusnya. Saking menjaganya tradisi sorokan ini ya. Itu metode salaf yang ada di beberapa pesantren. Atau bisa menggunakan metode kontemporer ya, metode baru, metode yang ditawarkan oleh beberapa pengkaji nahwu, cepat baca kitab. Itu berfungsi juga, walaupun hasilnya berbeda-beda ya. Seperti halnya ada Amsilati ya, metode 6 bulan baca kitab, yang sempat viral dulu di tahun sekitar 2000 berapa ya, 2015 mungkin ya, 14-15 itu sudah viral Amsilati itu ya. Dan metode Amsilati ini masih dipakai di Pondok Al-Qadiri insyaallah ini ya. Kalau di Jember itu ada sekarang metode yang lumayan bagus, yakni metode Al-Bidayah ya. Di Tegal Besar itu bisa. Itu lumayan bagus bagi santri atau mahasiswa yang ingin mengkaji, mendalami bagaimana cara baca kitab kuning ya. Di Tegal Besar, pondoknya Kiai Haji Dr. Abdul Haris ya. Di dekatnya Darussalah. Itu bisa, teman-teman bisa ke sana ya. Ke sana itu bagus ya, metode yang terbukti lah, banyak buktinya. Bahkan di Tegal Besar itu ada anak yang masih SMP, MTS itu sudah bisa baca Fathul Qorib, sudah bisa baca Emriti, dan bahkan sudah menang lomba gitu. Itu kan bukti ya, bukti. Dan macam-macam lagi lah. Itu beberapa metode yang bisa ditempuh bagi orang yang ingin membaca kitab kuning begitu ya. Yang kedua, pertanyaan dari Mareta Fitriana ya. Ustadz, bagaimana yang dengan hadduhu, yakni batasan ilmu nahwu? Artinya apa? Hadduhu itu adalah objek ya. Jadi kalau bahasa lugat objek, ruang lingkup pembahasan ilmu nahwu ini apa begitu. Jadi ilmu yang terbatas ya, ilmu fikih kan ruang lingkupnya kan bahas hukum-hukum fikih. Ada ilmu usul fikih punya ruang lingkup tersendiri, ada ilmu mantik punya ruang lingkup tersendiri, juga ada ilmu nahwu gitu ya. Ini punya ruang lingkup tersendiri. Ini apa? Membahas tentang kaidah-kaidah yang bisa untuk mengetahui keadaan suatu lafadz. Apakah lafadz ini mu'rab, apakah lafadz ini mabni. Kalau mu'rab ini bagaimana? Rafa, nasab atau jar atau jazm begitu. Kalau mabni, ini mabni yang bagaimana, mabni ala apa ala nun, apa ala hasfin nun, apa ala sukun atau yang lainnya. Itu ada semuanya, ada di ilmu nahwu. Jadi ruang lingkup pembahasannya gitu ya. Jadi mahadhu ini adalah ruang lingkup dari pembahasan ilmu nahwu. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari dari Nurul Amelia dan juga Aris Nurul Hidayah. Ini agak sama ya pertanyaannya, yakni
bagaimana tentang agar bisa paham betul tentang pengiropan ya, tentang pengiropan. Jadi i'rab ya, termasuk yang pembahasan yang paling pokok dalam ilmu nahwu itu adalah i'rab. Nah, bagi yang pernah belajar ilmu nahwu, ada yang namanya pembahasan yang i'rab, itu diulang 2 kali. Ada babu ma'rifati alamatil i'rab, di jurumnya juga diulang 2 kali. Jadi ada al-mu'robat, jadi babul mu'robat, jadi faslun al-mu'robat. Al-mu'robat itu kismani gitu ya. Ada lagi faslun ma'rifati alamatil i'rab. Nah, ini kan diulang 2 kali. Nah, ulama menjelaskan kenapa babul i'rab ini kok diulang 2 kali. Saking pentingnya begitu ya. Saking pentingnya tentang masalah alamatul i'rab. Karena apa? Ruhnya di nahwu ini ada di babul i'rab begitu. Karena dengan i'rab itu kita bisa mengetahui harokatnya, mengetahui sukun dan tidaknya, mengetahui fathah kasrohnya dan yang lainnya. Sehingga ada ulama yang mengatakan laulal i'rab lafasadal murad gitu ya. Kalau orang tidak bisa i'rab, maka tidak akan mampu untuk menjelaskan murad secara sempurna. Jadi laulal i'rab lafasadal murad gitu ya. Jadi memang penting sekali bagaimana cara memahaminya. Ya harus hafal. Harus hafal alamatul i'rab, mulai dari alamat i'rab rofa, nasab, khafat atau jar, dan juga i'rab jazm ya. Bentuk-bentuknya mu'rabnya itu mulai dari kalimat isimnya, kalimat fi'il, huruf ya, mabni dan mu'rab, semua harus hafal. Yang penting hafal dulu. Al-hifdu qoblal fahmi ya. Hafal dulu baru nanti difaham. Karena memang berbarokah gitu. Sehingga jangan heran di beberapa pondok pesantren itu mewajibkan beberapa hafalan, dan rata-rata yang wajib itu dihafalkan adalah ilmu nahwu, mulai dari kitab Jurmiyah, mulai dari kitab Amriti, ada kitab Mulhatul I'rab, ada Alfiyah Ibnu Malik, itu semua dihafalkan. Dan juga ilmu sorof ya, ilmu sorof mulai dari hafalan amsilah tasrifiyah, mulai dari hafalan maksud, dan juga nadom tarsif ya, kalau ada ya, kalau di asunnya itu ada. Itu jadi memang dua ilmu itu harus dihafalkan. Ada lagi tambahan yang untuk pendalaman, yakni qawaidul i'rab. Nah, itu juga harus dihafalkan. Jadi emang harus hafal begitu ya. Itu. Yang keempat adalah pertanyaan dari April Lidiawati ya. Ustadz, bagaimana orang yang belum mengerti sama sekali bahasa Arab untuk bisa memahami ilmu nahwu? Yang jelas ya, semua anak pondok yang di Indonesia ini semua tidak bisa bahasa Arab sebelum dia mondok begitu kan ya, jelaskan ya, bahkan tidak bisa bahasa Jawa kadang begitu kan. Setelah mondok dia kan mempelajari ilmu nahwu dengan tekun, dengan seperti yang saya jelaskan di awal tadi itu, tahap-tahapannya, hafalan jurmiyah, hafalan amsilah tasrifiyah ya, kemudian sorokan, sering mengaji, kan akhirnya kan dia bisa ya. Dan penting diketahui, tidak ada hubungannya yang sangat intens antara ilmu nahwu dengan Arab, dengan bahasa Arab. Artinya apa? Tidak bisa menjamin orang itu yang bisa berbahasa Arab itu bisa ilmu nahwu, tidak bisa menjamin. Banyak orang-orang Arab itu, atau kalau kita contoh ya, orang Indonesia yang bekerja di Arab begitu ya, di Saudi Arabia sebagai TKW, sebagai TKI, itu kan semuanya bisa bahasa Arab. Memang kalau tidak bisa bahasa Arab gimana mau bekerja? Tapi apakah mereka bisa nahwu? Belum tentu ya, belum tentu. Bahkan banyak orang yang asli Arab Saudi yang Arabnya itu lancar tapi tidak bisa ilmu nahwu, itu banyak sekali. Karena ilmu nahwu itu sebenarnya tidak untuk belajar bahasa Arab, tapi memahami Quran, memahami hadis, memahami kitab-kitab ulama. Sehingga ada guruan begini, anak santri pondok ketika di Yaman atau di Arab itu diejek, buat apa belajar ilmu nahwu kalau tidak bisa bahasa Arab, kan begitu. Ini kan agak menyakitkan ya, sehingga santri kan tidak kurang akal.
Dia menjelaskan, loh, ilmu nahwu itu lebih penting daripada bahasa Arab. Karena apa? Ini guyonan santri ya. Karena kalau belajar bahasa Arab ini kan untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang Arab, dengan pelancong, dengan orang-orang Arab sekarang, dengan turis dan yang lain. Tapi kalau nahwu, bisa nahwu itu bukan untuk berdiskusi dengan orang Arab, tapi apa? Berdiskusi dengan Allah dalam Al-Qur'annya, diskusi dengan Rasulullah dalam beberapa kitab hadisnya, ya kan, ya, berdialog dengan Asy-Syafi'i dengan membaca kitab-kitab karyanya, berdialog dengan Abu Hanifah, berdialog dengan Imam As-Suyuti, berdialog dengan Imam Zarkashi, Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi dan yang lain. Artinya apa? Dengan ilmu nahwu ini, walaupun kita tidak mampu berbahasa Arab, tapi kita mampu berdialog dengan kitab-kitab, dengan ulama-ulama salaf, dengan wali-waliullah, dengan cara membaca karya-karya beliau. Ini kan bagus sekali begitu, sehingga tidak ada hubungannya antara ilmu nahwu dengan bahasa Arab, begitu. Tidak begitu ada kaitannya. Sehingga jangan berkecil hati, walaupun kita tidak bisa bahasa Arab. Saya juga tidak bisa. Saya kalau mau disuruh ngobrol pakai bahasa Arab, saya tidak bisa begitu. Dan banyak santri yang tidak bisa. Tapi kalau untuk membaca kitab itu rata-rata santri bisa begitu. Itulah fungsi ilmu nahwu. Jadi untuk memahami kalamullah wa kalamun nabi wa kalamul ulama melalui kitab-kitab yang dikarang oleh beliau itu. Sudah selesai ya. Baik ya. Sekarang tentang pembahasan materi ya. Babul kalam ya. Nanti ya UAS atau UTS-nya ini agar disiapkan sedini mungkin ya. Nanti UTS-nya itu adik-adik, para mahasiswa atau mahasiswi akan saya mintai video ya, video yang menjelaskan, membahas tentang nahwu dalam kitab Jurumiyah ini. Terserah mau pilih bab mana. Jadi zaman baca dengan makna Jawa boleh, makna Madura boleh, makna Indonesia boleh, lengkap beserta irobnya ya, dengan mubtada'nya, khobarnya, baru dijelaskan gitu ya. Dengan video, durasi video minimal 15 menit ya. Nanti untuk tugas UASnya, jadi supaya disiapkan, boleh yang mana yang dibaca, sehingga nanti bagi yang menyimak ini harap membawa pulpen atau apa untuk memberi tanda di kitabnya, sehingga kalau mau ujian nanti enak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi iki iku bab nerangno kalam ya. Babul kalam ya. Jadi ini menjelaskan tentang apa namanya maudhu atau tujuan dari ilmu nahwu membahas kalam ya. Jadi ini namanya apa namanya, kalau di skripsi itu abstrak ya. Jadi kalam ini adalah abstrak, yakni apa? Tujuan awal yang akan dibahas dari ilmu nahwu ini, yakni membahas tentang kalam. Bagaimana kita memahami kalam, apa itu kalam, bagaimana kita mengolah supaya kalam itu bisa menjadi bagus ya. Atau kalau dalam balaghah ini namanya baraatul istihlal ya. Jadi membahas tentang kalam. Apa itu kalam? Al-kalamu huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kalam huwal lafdu yaiku lafat. Al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang berfaedah yang memahamkan, bil wad'i ing dalam asal sumelai secara asalnya atau berbahasa Arab. Ada dua pemaknaan ini ya. Lafat al-kalam di sini ini adalah mubtada ya. Kenapa kok mubtada? Karena satu dia ma'rifat. Karena ada kaidah setiap isim ma'rifat di awal kalimat ini layak dijadikan mubtada. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa begitu ya. Baca rofa yang sepi dari amil lafdi. Ya, yang rofa adalah amil maknawi ibtida. Intinya adalah setiap ada kalimat isim dan berupa isim ma'rifat kok di awal kalimat, maka layak untuk di-i'robi sebagai mubtada begitu. Al-lafzu, setiap mubtada pasti butuh khabar. Jadi ini satu gandengan ini, seperti halnya ketika fi'il butuh fa'il ya, ketika na'at butuh man'ut ya, dan juga ini namanya khabar, mubtada butuh khabar. Mana khabarnya? Huwal lafdu. Nah, huwal lafdu ini adalah khabar ya. Khabar
Lafdu ini juga kalimat isim karena ada alnya dan juga dibaca rofa. Al-murakkabu ini merupakan sifat atau naat ya. Naat dari al-lafdu. Naat dari al-lafdu ya. Jadi lafaz yang tersusun, yang murakkab. Naat dari al-lafdu. Naat hukumnya itu tabe, adalah tabe. Ya, ini ngikuti. Ketika man'utnya itu dibaca rofa, maka naatnya juga dibaca rofa. Ketika man'utnya dibaca nasab, maka naat juga dibaca nasab. Sehingga al-lafdu ini punya dua i'rab, dua posisi, yakni satu ya, selain al-lafdu ini merupakan khobar dari al-kalam huwa lafdu, juga merupakan man'ut dari al-murakkabu. Jadi al-lafdu ini merupakan man'ut dari al-murakkabu ya. Huwa ini apa Pak? Huwa ini ulama ada hilaf, ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan huwa ini domir fasl, bisa diiropi domir fasl. Yakni apa? Domir yang berada, domir mufrad yang berada di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Jadi al-kalamu huwa lafdu. Sehingga kalau mengikuti domir fasl ini, ulama memaknainya begini: al-kalamu utawi kalam huwa lafdu, yaitu lafaz. Gitu ya. Ada yang mengatakan huwa ini bisa kita jadikan mubtada begitu. Nah, sehingga begini, al-kalam utawi kalam huwa iku utawi kalam, al-lafdu iku lafaz. Jadi huwa ini diiropi sebagai mubtada, al-lafdu sebagai khobar. Tapi kalau huwa ini diiropi mubtada, maka al-lafdu ini bukan khobar dari kalam lagi, tapi khobar dari huwa, begitu ya. Sehingga khobarnya kalam mana? Ketika mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan huwa ini adalah mubtada, maka dengan pembacaan demikian, al-kalamu utawi kalam huwa iku utawi kalam iku al-lafdu iku lafaz. Berarti khobar dari kalam ini bukanlah huwa dan juga bukan al-lafdu, melainkan jumlah gabungan, jumlah ismiyah gabungan dari mubtada dan khobar. Jadi khobar dari al-kalam adalah jumlah ismiyah gabungan dari mubtada yang berupa huwa dan khobar berupa al-lafdu. Sehingga jumlah ismiyah dari huwa lafdu ini berada di dalam mahal rofa karena sebagai khobar dari al-kalam. Itu kalau kita ikut pendapat yang mengatakan huwa itu ditarkibi di i'rab mubtada. Lanjut ya. Al-murakkabu. Al-murakkabu ini adalah sifat dari al-lafdu. Tadi dikatakan sifat ini harus ikut pada mausuf, naat harus ikut pada man'utnya. Dalam beberapa hal ya, dalam mufrad tasniahnya, dalam i'rab rafa nasab jernya, dalam ma'rifat nakirohnya, dan beberapa hal, ada 4 dan salah itu ya, tasniah dan mu'annas dan mudzakarnya, begitu ya. Ini sudah cocok ini, al-lafdu ini mufrad, al-murakkabu juga mufrad, al-lafdu ini mudzakkar, al-murakkabu juga mudzakkar, al-lafdu ini ma'rifat, al-murakkabu juga ma'rifat, al-lafdu ini rafa, al-murakkabu ini juga rafa. Jadi 4 dari 10 perkara ya. Al-mufidu. Al-mufidu ini merupakan sifat lagi, al-mufidu. Jadi al-lafdu al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang maedai. Nah, sifat dari mana? Yang jelas al-mufidu ini sifat juga merupakan sifat dari al-lafdu. Ya, al-lafdu ini merupakan man'ut yang punya 2 naat. Naat yang pertama adalah al-murakkabu, naat yang kedua adalah lafaz al-mufidu. Nah, apakah tidak bisa Pak al-mufidu ini kita anggap naat dari al-murakkabu? Tidak bisa. Karena apa? Yang namanya naat tidak bisa punya naat lagi. Contoh begini, orang ya. Saya orang ini. Saya sedang duduk dan membaca. Saya sedang duduk dan membaca ya. Jadi Zaidun ja'a atau ra'aitu Zaidan al-jalisa al-qari'a. Saya sedang duduk dan membaca. Kan jelas ya. Duduk merupakan sifat dari saya, dari Zaid. Membaca juga sifat dari Zaid. Bukan sifat dari duduk kan itu ya. Tidak mungkin sifat itu disifati lagi, tidak mungkin. Karena yang namanya sifat itu adalah benda yang melekat kepada mausuf, benda yang melekat pada
mausuf ya. Sehingga dalam contoh tadi itu, ra'aitu Zaidan al-jalisa al-qari'a, aku melihat Zaid sedang membaca dan sedang duduk. Nah, berarti kan siapa yang membaca? Ya Zaid. Siapa yang duduk? Ya Zaid. Sama dengan di sini. Al-lafdu itu man'ut, al-murakkabu na'at, al-mufidu juga na'at atau sifat. Al-mufidu merupakan sifat kedua dari al-lafdu ya. Jadi lafaz billah, lafaz yang murakkab, yang disusun, dan juga yang berfaedah, yang memahamkan. Bil wat'i, dan disengaja, begitu ya, dan disengaja. Bil wat'i ini adalah jar majrur ya, bil wat'i. Jar majrur kita tahu ada yang namanya ta'alluq atau hubungan. Jar majrur itu kan begini. Kalau diibaratkan di bahasa Indonesia, jar majrur itu adalah keterangan tempat atau keterangan waktu, gitu ya. Jadi ada isim zaman, isim makan, atau miripnya begitu, lebih mirip demikian. Sehingga begini, pasti yang namanya tempat pasti akan menampung sebuah apa yang berada di situ. Contoh begini, ra'aitu Zaidan fil masjidi, saya melihat Zaid di dalam masjid, begitu ya. Ra'aitu Zaidan fil masjidi, maka fil masjid ini kan tempat, di masjid. Yang namanya tempat ini pasti akan memerlukan akan memuat sesuatu yang bertempat di situ. Dalam contoh tadi adalah Zaidan, kan begitu ya. Siapa yang di masjid? Ya Zaid, gitu ya. Hubungan antara tempat dengan yang menempati ini adalah namanya ta'alluq. Gampangnya begitu, gampangnya ya. Begitu juga di waktu, isim zaman. Saya melihat Zaid kemarin. Nah, kemarin ini kan waktu kan ya. Siapa yang kemarin itu? Siapa yang dilihat kemarin? Yakni Zaid. Sehingga adanya Zaid berada di waktu kemarin, atau adanya Zaid berada di dalam masjid. Nah, hubungan antara Zaid dengan waktu kemarin itu, atau hubungan antara keberadaan Zaid di dalam masjid, ini namanya ta'alluq, begitu ya. Itu kalau mudahnya demikian. Kalau adik-adik pernah mendengar apa itu ta'alluq, yakni hubungan antara jar majrur dengan fi'il yang sedang. Hubungan antara jar majrur dengan pekerjaan yang sedang terjadi sebelumnya. Nah, seperti halnya tadi itu, ra'aitu Zaidan fil masjidi. Hubungan lafaz fil masjidi dengan mar'iu Zaidin, terlihatnya Zaid. Atau tadi atau ra'aitu Zaidan amsi ya. Atau amsi ya, kemarin aku melihat Zaid kemarin. Hubungan antara kemarin dengan terlihatnya Zaid itu namanya ta'alluq, gitu ya. Mulanya demikian. Nah, di sini bil wad'i. Bil wad'i ini kan merupakan jar majrur. Nah, ini kemana ta'alluqnya ini? Al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yakni kepada dua sifat yang merupakan mengandung suatu pekerjaan dari, atau suatu suatu keadaan dari lafaz itu. Yakni lafaz kalam adalah lafaz yang tersusun, yang memahamkan dan berbahasa Arab. Nah, hubungan antara bil wad'i dengan al-lafdu al-mufidu namanya ta'alluq, begitu ya. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Sekarang kita, jadi kalam ini kalau ingin menyebut sesuatu ini dikatakan kalam, maka harus memenuhi 4 unsur ya. Apakah dia lafaz? Kalau sudah lafaz, apakah dia murakkab? Kalau sudah murakkab, apakah dia mufid? Kalau sudah mufid, apakah dia wadok? Yakni disengaja, begitu ya, disengaja ya. Kalau sudah empatnya terpenuhi, maka layak hal ini dinamakan kalam. Sekarang lafaz, apa lafaz itu? Apa yang dinamakan lafaz itu? Qalu al-lafdu huwa, utawi al-lafdu iku as-sautu, iku swara, al-mustamilu kang mengko ala ba'dil hurufil hijaiyati, ala ba'dil hurufi ing atase sebagiane pira-pira huruf al-hijaiyati sing bangsa hijaiyah, allati kang awaluha kang utawi kawitane allati huruf hijaiyah iku al-alifu, iku alif, wa akhiruha lan utawi akhire allati huruf hijaiyah iku al-ya, iku ya.
Wa kharajat lan metu apa allati huruf hijaiyah min lisanil insani sangka lesane sangka omongane menungso. Contone ka zaidun, kaya lafat zaidun ya. Ka zaidun. Fa innahu ka zaidun. Kenapa enggak dibaca ka zaidin? Ya. Ini namanya i'rab hikayah. Jadi ada istilah i'rab hikayah, yakni i'rab yang menceritakan suatu lafaz yang mana tidak akan berubah. Jadi hikayah itu mabni. Contoh ya, zaidun. Ini kalau kita ingin mengatakan lafdu zaidun, yang namanya lafaz zaidun ya, entah itu dalam keadaan nasab, keadaan jar, keadaan rofa, ya tetap dibaca lafaz zaidun begitu. Karena memang yang di i'rab itu bukan zaidunnya tapi lafdu zaidunnya, namanya i'rab hikayah, menceritakan lafaz zaidun. Sehingga i'rab hikayah ini hukumnya mabni begitu. Ketika kemasukan huruf jar kayak di sini ka zaidun, ya dibaca ka zaidun bukan ka zaidin karena ini i'rab hikayah. Fa innahu mangkasune zaidun iku sautun, iku swara yastamilu kang mengko apa saut ala zayi ing atas za wal ya ilan ya wadal lan dal ya. Jadi zaidun ini bisa kita katakan lafaz. Karena apa? Lafaz adalah as-saut al-mustamil ala ba'dil huruf hijaiyah, suara yang tersusun gitu ya dari huruf hijaiyah dan keluar dari ucapannya manusia. Huruf hijaiyah yang mana awalnya alif, akhirnya ya, zaidun ya, yakni za, ya, dal. Sudah ya, huruf hijaiyah. Dan diucapkan, saya ucapkan zaidun begitu. Jadi sehingga dinamakan lafaz. Sehingga ketika ada tulisan za, ya, dal belum diucapkan, belum bisa dikatakan lafaz. Nah, karena apa? Bukan saut masih ya, bukan saut. Karena kan kalam itu kan omongan ya, omongan. Masa orang belum bicara kok dikatakan kalam? Kan tidak bisa begitu. Apalagi ini belum lafaz begitu. Kok mau ke kalam, mau lafaz aja belum, harus diucapkan. Sehingga kalau hanya ditulis maka belum bisa dinamakan lafaz begitu ya. Yang kedua al-murakkab. Wa huwa utawi murakkab iku ma perkara lafaz iku ma lafaz turuk kiba kang den susun apa ma min kalimata ini sangka kalimat loro fa aksara mongko hari luwih akeh. Kaqoma zaidun, kaya lafaz qoma zaidun. Ini juga i'rab hikayah ya. Qoma zaidun. Jangan kaget, oh Pak, kok ada huruf jar masuk ke fiil. Ini bukan ke fiil, ini ke i'rab hikayah. Jadi i'rab hikayah itu merupakan lafadznya yang kita bidik. Sehingga kaf ini bukan masuk ke kalimat koma tapi ke lafadz koma zaidun. Nah, sehingga ini bisa menjadi isim nanti. Jadi i'rab hikayah. Wa zaidun qaimun dan lafadz zaidun qaimun ya. Jadi selain lafdun jadi murakkab. Apa? Minimal tersusun dari 2 kalimat minimal. Sehingga ketika zaidun saja belum bisa dikatakan kalam, tapi sudah bisa kita katakan lafadz. Tapi belum bisa dikatakan kalam kalau zaidun saja begitu ya. Minimal 2. Zaidun qaimun, qoma zaidun, doroba zaidun begitu ya. 2 ini ada kalanya benar-benar tertulis terucap. Betul, terlafadzkan dua-duanya. Qoma zaidun. Ada yang memang 2 tapi terucapnya itu kayaknya 1. Seperti halnya di fi'il amr kakum ya, kum ngadeka sapa sira. Ini ulama mengatakan kum ini sudah kalam. Karena apa? Walaupun terucapkan hanya 1 kum saja, tapi sejatinya kum ini mengandung 2 kalimat, yakni dari kum fi'il amr dan domir anta yang tersimpan di situ sebagai fa'il. Sehingga kum ini bisa dikatakan kalam, yakni karena sudah bisa dikatakan murakkab karena ada 2 kalimat, sehingga nanti bisa sudah memenuhi syarat sebuah kalam. Yang ketiga al-mufidu. Qalu al-mufidu wa huwa utawi al-mufidu iku ma iku lafat afada kang maedai kang pahamno apa ma faidatan kelawan kefahaman ya sunu kang bagus apa asukutu apa meneng minal mutakallimi sangka mutakallim wong kang ngomong wasami'i lan wong kang krungu alaiha ing atase faidah kakoma zaidun wa zaidun qaimun. Yang ketiga adalah mufid, memahamkan. Faham itu bagaimana artinya? Yakni
ma'afada faidatan, yakni kala suatu kalimat yang ketika diucapkan ini orang sudah tidak timbul pertanyaan lagi, sudah puas gitu, sudah puas. Contoh, Zaidun berdiri, ya sudah, orang bisa menggambarkan sudah, oh iya Zaidun berdiri ya, itu sudah puas, tidak tidak serta merta memancing pertanyaan begitu loh. Beda kalau begini, ketika Zaid berdiri, nah ini kan loh, kenapa kalau berdiri kan begitu, karena ada ketika itu kan, gara-gara ada ketika Zaid berdiri. Nah, nanti ya, seandainya saya naik haji, berhenti loh, terus apa oleh naik haji kan begitu lah. Ini namanya belum mufid ini, karena masih memancing pertanyaan, menimbulkan keiskalan begitu ya. Jadi kalau gampang aneh, mudahnya mufid itu adalah memuaskan gitu ya, memuaskan, atau orang sudah tidak terpancing untuk bertanya, itu namanya mufid sudah begitu ya. Walaupun kalau kita mau debat, Zaid berdiri di mana gitu ya, doroba Zaidun, Zaid mukul siapa ya, ini tapi kan tidak bukan pertanyaan yang spontan, perlu berpikir. Tapi kalau tadi itu, ketika Zaid berdiri, ini kan akan spontan, orang kan bertanya terusannya, loh kenapa ketika berdiri gitu. Jadi sehingga ketika ada kalimat yang memancing adanya pertanyaan yang spontan, tidak puas orang yang mendengar, sampai dan mutakalim tidak puas, maka ini belum dinamakan kalam begitu ya, belum dinamakan mufid, sehingga jelas tidak bisa masuk kategori kalam. Yang terakhir bil wad'i ya. Jadi lafdul murakkabul mufidu bil wad'i sekarang. Bil wad'i ya. Qas fassarahu nafsiri ing al wad'i sapa ba'duhum sebagiane ulama alinahu bil qasdi kelawan arti qasdi, disengaja, disejo. Gambarane bi ayak sida, gambarane kelawan yen to nejo sapa al mutakallimu wong kang ngomong mimma saking lafat talaffadho kang nglafatno sapa mutakallim bihi kelawan ma nejo ifadatas sami'i ing mahamno wong kang krungu ya. Jadi harus disengaja. Yakni apa? Orang yang berbicara itu punya kesengajaan untuk memahamkan pada yang diajak bicara, asame begitu. Itu harus ada kesengajaan. Sehingga fakhoraja monggo kejaba apa ghairul maksudi, apa sakliyane omongan kang tersejo, maka mengecualikan beberapa perkataan yang tidak disengaja, seperti halnya kakalamina ini kaya ucapane wong kang turu, wong orang tidur mengigau, ngelindur, itu kan dia tidak ada kesengajaan untuk memahamkan si pendengar. Maka ucapan wong ngelindur, walaupun dia mengucapkan Zaidun qaimun ya, anti Jamila, anti Habibi, tapi tidak bisa dikatakan kalam karena ini ngelantul. Ya nama tidak ada kesengajaan dari yang mengucapkan untuk memahamkan orang yang mendengar, tidak bisa. Atau wasahi, orang yang lupa, moro-moro ngomong sendiri ngelantur begitu, itu juga sama karena tidak ada kostu gitu ya. Itu yang pertama ya, mengatakan al-wad'u fassara ba'du bil qasdi begitu. Yang kedua, wa ba'duhum utawi sebagian ulama Arab liyone iku fassarahu nafsi sa ba'duhu ba'dum ing al-wad'i bil wad'il arabi, bil wad'i kelawan seselehan al arabi kang bangsa Arab. Yakni apa? Harus berbahasa Arab. Yakni kalam ini harus berbahasa Arab. Sehingga fakharaja mau kejaba apa kalamul ajam, mongko apa omongane wong ajam. Ini sebenarnya perbedaan yang bisa digabungkan begitu loh. Jadi begini, kalau yang lain mengatakan al-wad'u ini adalah al-qasdu, yang lain mengatakan al-wad'u ini adalah al-arab ay wad'il arabi, kan bisa digabungkan. Artinya gimana? Kalam ini selain disengaja juga berbahasa Arab begitu, bisa digabungkan ini. Sehingga kalam ini memang pembahasan nahwu ini memang membahas tentang bahasa Arab kan begitu ya, tidak mungkin bahasa yang lain kan begitu. Sehingga syarat kalam itu ada
berapa tadi? 4 menjadi 5 begitu ya. Yakni apa? Al-lafdu, lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memahamkan, al-wad'i, bil wad'i, yakni apa? Disengaja dan berbahasa Arab. Baik 5 ini. Jadi lafaz yang disusun, memahamkan, disengaja dan berbahasa Arab. Inilah yang namanya kalam begitu ya. Famisalu ma utawi contone kalam istama'a kang kumpul fihi ing dalem ma. Famisalu ma mengko utawi contone lafat istama'a kang kumpul fi ing dalem ma apa al quyudu pira-pira qaid, pira-pira apa tadi itu unsur, al arba'atu kang ono papat iku kauluka ucapan sira rupane ucapan koma zaidun. Termasuk contoh yang sudah memenuhi 4 kriteria atau 5 tadi itu, ini adalah koma zaidun. Kenapa? Fa'innahu mangkosune koma zaidun iku lafdun. Ya kan, lafat ya, koma lafat ya, diucapkan ya. Murakkabun, koma zaidun, 2 ya, 2 lafat, mufidun dan memahamkan. Yakni apa? Tidak memancing pertanyaan bagi yang mendengar begitu. Bil wad'i dan juga berbahasa Arab dan juga disengaja, sehingga lafaz koma zaidun sudah bisa kita katakan kalam begitu ya. Alhamdulillah ya. Saya kira cukup untuk pertemuan yang kedua kali ini. Kita semoga dapat barokahnya kitab dunia, dan adik-adik nanti harap berdiskusi ya, berkomentar untuk mengisi absen, karena seperti pertemuan yang pertama, absen dianggap hadir bagi yang mengomentari materi yang dijelaskan atau menjawab, berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Tidak bisa dikatakan hadir ketika hanya nulis saya Pak Ahmad Ramdhani PAI ekstensi hadir, tidak bisa ya. Harus ada kontribusi, komentar, diskusi atau yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.